الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فقال المصنف رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال وقال تعالى الترحيب من قتل الإنسان. Itu dibaca dikit ya. Wa qala ta'ala wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Allah berfirman, wa may yaqtul mu'minan muta'ammida, siapa orang yang membunuh orang mukmin muta'ammida dengan sengaja, secara sengaja, bunuh orang Islam secara sengaja. Fajaza'uhu jahannam, maka balasannya balasan untuknya jahannam, neraka Allah, neraka jahannam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaih, Allah marah, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya, dijauhkan dari rahmat Allah. Wa a'adda lahu, dan Allah persiapkan untuknya adzaban 'azima, azab yang sangat besar. A'udzubillahi min dzalik. Jadi nggak boleh tuh numpahkan darah seorang mukmin. Itu minal kabirah, termasuk dosa besar itu. Bagaimana Nabi dalam hadis yang lain, beliau bersabda, la zawalu dunya ahwanu 'indallah min qatli mu'minin bighairi haqqin. Walau anna ahla samawatihi wa ahla ardihi ishtaraku fi qatli mu'minin la adkhalahumullahu nara. Kata Nabi, hancurnya dunia itu masih lebih ringan bagi Allah dibanding terbunuhnya seorang mukmin tanpa dengan hak. Dan seandainya, kata Allah, penduduk bumi, penduduk langit dari para malaikat, mereka bersekutu, bersepakat, bersekongkol dalam membunuh seorang mukmin, seandainya, la adkhalahumullah nara, maka Allah akan masukkan mereka semua ke dalam api neraka. Jadi kemuliaan orang mukmin luar biasa. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Ijtanibu, jauhkanlah, as-sab'al mubiqat. As-sab'al mubiqat akan 7 perkara yang membinasakan. 7 perkara yang membinasakan. Maksud membinasakan apa? Al-kabair, dosa-dosa besar yang 7 ini. Kila, ditanya, ya Rasulullah, wa ma hunna? Wahai Rasulullah, apa itu yang 7 itu? Qala, Nabi bersabda, asyirku billah, yang pertama menyekutukan Allah. Was-sihru, yang kedua perbuatan sihir, nyihir orang. Yang ketiga, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa
allati harramallah, yang Allah haramkan, illa bil haq, kecuali dengan hak. Memang ada membunuh dengan hak, dengan kebenaran. Yang diharamkan membunuh tanpa dengan hak. Kalau membunuh dengan kebenaran apa? Di antaranya kufrun ba'da iman. Orang murtad tuh. Tadinya iman, dia kufur. Dalam syariat Islam, orang yang murtad itu wajib bagi imam untuk memintai dia tobat, kembali masuk ke dalam Islam. Fa'in ya'ba, apabila gak mau, maka dibunuh langsung, utilah. Dibunuh langsung bisayf, dengan pedang. Ya, utilah haddan, dibunuh, murtad. Itu hukum Islam. Itu namanya apa? Dibunuh dengan hak. Wazina ba'da ihsan, orang yang berzina, atau azanil muhsan namanya. Udah nikah binikahin sahih, udah menikah dengan nikah yang sahih, summa zana, kemudian berzina, namanya azanil muhsan. Hukumnya apa? Dirajam sampai mati dalam syariat Islam. Itu namanya dibunuh dengan hak, namanya itu. Ada juga waqatlun nafsi bil amdi al-udwan, membunuh orang sengaja dengan kezaliman. Al-qatlu bil qatl, bunuh, qisasnya dibunuh lagi. Itu juga namanya dibunuh dengan hak namanya. Selain yang itu namanya pembunuhan bidunil haq bi ghairil haq. Jadi termasuk dosa besar apa yang ketiga? Qatlun nafsi, membunuh jiwa, allati harramallah, yang Allah haramkan, illa bil haq, kecuali dengan hak. Yang keempat dosa besar, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Termasuk minal kabirah, termasuk perkara yang membinasakan, memakan harta anak yatim. Wa aklur riba, kemudian memakan harta riba. Memakan harta riba dengan berbagai macam bentuk jenisnya. Kalau yang sekarang mah riba ini banyakan riba gharat, maksudnya kullu qardin jarran naf'an lil muqrid fahuwa riba. Segala peminjaman yang menarik manfaat untuk orang yang meminjami, itu riba. Segala macam bentuk peminjaman yang menarik manfaat untuk yang meminjamkan, itu adalah riba. Walaupun berbentuk manfaat, manfaatnya berbentuk manfaat, bukan berbentuk uang. Yang biasa beredar kan uang tuh, betul? Minjem 1 juta, baliknya 1 juta lebih, riba itu. Riba itu, jangan tuh, haram itu. Kita sabar dengan keadaan, itu terbaik dibanding nggak sabar, akhirnya memakan harta riba. Jadi sengsara terus dunia dan akhirat. Naudzubillah, karena termasuk dosa besar. Atau manfaatnya berupa hal yang lain. Gini, orang minjemin duit, kata yang minjemin bilang, iya gue kasih lu pinjam, tapi lu bersihin rumah gue ya, gitu. Atau lu pijitin gue ya, ntar gue pinjemin, sama tuh, termasuk bagian riba. Jadi ulama mengatakan bukan hanya sekedar manfaat uang saja, manfaat apa saja yang kembali kepada orang yang meminjamkan, itu riba namanya. Jadi jangan, hati-hati tuh, minjemin aja udah. Ada bentuk dalam syariat at-ta'awun, tolong menolong. Kalau ente kagak yakin, boleh ada jaminan. Mana jaminannya sini? Kalau kabur lagi gitu saja. Jaminannya motor, ya nggak apa-apa. Ya, motornya ditaruh, disimpan, boleh digunakan, boleh. Dengan syarat penggunaan yang ma'dun, yang diizinkan, yang seperti biasa. Nggak
boleh penggunaannya melampaui batas. Motor kan buat dinaikin dia. Ini bawa mengangkat karung beras segala macam nggak boleh. Ya, itu. Kemudian watawalli yaumaz zahfi, termasuk dosa besar yang membinasakan lari dari peperangan. Nggak boleh itu, lari dari peperangan. Kalau sudah berkecambuk perang, maka nggak boleh hukumnya lari antara mati, syahid atau hidup perang di situ. Lari agak boleh, haram hukumnya. Dalam Islam begitu. Ini perang menghadap orang kafir, bukan perang kampung, bukan. Perang kampur mati sangit namanya itu. Na'udzubillah min dzalik. Jangan dibilang mati syahid. Ya. Kalau dia ikut-ikutan bahaya. Ini masuk dalam kategori al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan yang dibunuh masuk ke dalam neraka. Sahabat bilang, "Hadza huwal qatil, fama balul maqtul." Ada sahabat, kalau yang bunuh jelas wahai Nabi masuk neraka. Kok yang dibunuh juga masuk? Kata Nabi, "Li'annahu kana harisan 'ala qatli akhi." Karena dia juga berusaha untuk membunuh saudaranya. Cuma kalau cepat doang. Baru dia mati duluanan begitu. Niatnya juga berusaha membunuh saudaranya. Nah, itu begitu. Kecuali dia kagak niat segala macam untuk menghalangi saja, lain cerita. Kemudian waqaful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh ghadaf, menuduh perempuan yang merdeka, al-afifat, yang selamat, afifat yang terjaga, bukan perempuan yang nakal, al-mu'minat yang mu'minat bizina, menuduh berbuat zina. Hati-hati itu. Jangan asal nuduh orang berbuat zina. Nggak boleh. Kenapa? Karena haddul ghadaf namanya. Haddul ghadaf ini dalam syariat Islam, kalau yang nuduh tidak bisa datangkan bukti, dicambuk 70 kali nanti. Karena menuduh orang berbuat zina. Nggak boleh. Jadi ghadful muhsanat al-mu'minat al-ghafilat, menuduh berzina perempuan yang merdeka, al-afifat, yang afifat, yang terjaga, yang baik-baik, bukan yang nakal, ya, al-mu'minat, yang mu'minat, menuduhnya berzina. Alhamdulillah, nggak boleh. Jaga mulut, karena berat tuh. Kalau orang dikatakan berzina, ketangkep basah. Dalam syariat, kalau yang kena rajam ini dengan disaksikan 4 orang, tuh, dengan disaksikan 4 dengan orang mata kepala sendiri, mata telanjang, bukan bagi video, bukan. 4 orang lihat. Maaf nih, Rasul Zakar masuk dilihat. Susah begitu ya. Kalau baru cumbu-cumbu doang belum. Ya, tetap perbuatan dosa besar, tapi enggak dikategorikan masuk dalam haddul masuk daripada ar-rajam. Kalau yang rajam itu menyaksikan, melihat 4 orang dia berbuat zina. Atau bisa dengan ikrar, pengakuan. Cuma nggak dianjurkan buat mengakui. Karena apa? Karena dikatakan bahwasanya kalau urusan dia dengan Allah, falyastatir bisitrillah. Hendaknya dia nutupkan diri, jangan diumbar. Ya, jangan diumbar. Taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, jadi itu 7 perkara termasuk dosa besar. Dosa besar. Dosa besar. Lain halnya menuduh orang kafirat, ya, perempuan yang kafirat berbuat zina, itu termasuk dosa kecil. Ya, kalau yang nakal mereka. Nah, itu termasuk dosa kecil. Adapun ramyul mu'linat al-mutajahirat, kita menuduh dalam artian menduga perempuan yang nakal, yang terang-terangan dalam kemaksiatan kepada Allah, dah haram di sini. Maka hukumnya haram. Waramyul mu'linat al-mutajahirat, yang terang-terangan tuh dalam bermaksiat, fala yahrum, maka hukumnya tidak haram.
Jadi yang 7 tadi dosa besar. Wa a'dhamul kaba'ir, dan dosa besar yang paling besar. Nah, yang pertama asyirku billah, menyekutukan Allah. Summal qatlu zulman. Kemudian tingkatan yang kedua membunuh secara zalim, bukan hak. Wa ma adahuma faminal kabair. Selain keduanya dosa besar, tapi yang dua a'dhamul kabair, dosa besar yang paling besar. Menyekutukan Allah dan membunuh orang tanpa dengan hak, itu dosa besar yang paling besar. Selain yang dua dosa besar, tapi bukan a'dham, bukan termasuk dosa besar yang paling besar. Rawahul Bukhari wa Muslimun, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, wa Abu Daud, wa Nasai, wa rawahul Bazzar biikhtilaf, dan diriwayatkan oleh Imam Bazzar biikhtilaf, dengan perbedaan di situ ya. Ini ada yang mengedepankan, kan ada 7 tuh, ada 7 disebutin ya, ada yang riwayat lain kedepankan yang 1, yang nomor 5 jadi nomor 4, begitu urutan aja. Wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Rasulullah bersabda, man qatala mu'ahadan, siapa orang yang membunuh orang kafir mu'ahad. Siapa orang yang membunuh orang kafir mu'ahad, lam yarih raihatal jannah, atau bisa lam yurah, lam yarih atau lam yurah, lam yarih raihatal jannah, maka dia tidak akan menghirup, mengendus bau surga. Wa inna rihaha, dan sesungguhnya bau surga itu yujadu, bisa didapat min masirati, dari berjalannya arba'ina aman, selama 40 tahun. Jadi jalan, ini kiasan tentang jauhnya. Jauh surga, baunya udah kecium. Digambarkan sama Nabi apa? Sejauh perjalanan 40 tahun. Itu kalau jalan 40 tahun sama itu 40 tahun. Itu jauhnya. Ya, ini kiasan aja tentang apa? Dari jauh pun baunya surga sudah terendus di situ. Nah, ini orang yang membunuh orang kafir mu'ahad, kata Nabi, dia nggak bakal cium baunya surga. Yang mana baunya surga ini sudah terendus, sudah bisa didapati dengan perjalanan selama 40 tahun di situ. Apa sih kafir mu'ahad? Ini orang kafir ada banyak, ya. Ada kafir dhimmi, ada kafir mu'ahad, ada kafir musta'man, ada kafir harbi. Ya, yang nggak boleh, ya yang darahnya halal itu cuma satu aja, kafir harbi yang terakhir. Selain itu nggak boleh kita ganggu, nggak boleh kita ganggu. Dalam syarahnya disebutkan tuh, man qatala mu'ahadan, siapa orang yang membunuh orang kafir mu'ahad, ai man lahu ahdun bi'adli jizyatin. Jadi orang kafir mu'ahad, orang kafir yang ada perjanjian dengan ia membayar jizyah, dengan ikatan membayar jizyah, masuk juga dhimmi di sini. Au khudnah min sultan, atau orang kafir ada gencetan senjata dengan pemimpin atau pemerintahan pemimpin muslim. Pernah Rasulullah dan para sahabat melakukan hudnah, gencetan senjata, bahasa kita sama orang kafir Mekah dulu. Jadi nggak boleh saling menyerang satu sama lain selama setahun tuh. Iya, ini kesempatan buat umat Islam di sini tuh, untuk menyebarkan Nabi agama Islam. Itu nggak boleh diganggu. Nah, juga nggak boleh diganggu. Apa? Au khudnah min sultan, atau ada gencetan senjata dari sultan, pemimpin.
Au amanun min muslim, atau orang kafir yang meminta keamanan dari orang Islam. Musta'man masuk di situ. Mu'ahad juga. Ada perjanjian minta keamanan dari orang Islam. Nah, ini juga nggak boleh diganggu di situ. Jelas ya? Jadi macam orang kafir ada macam-macam. Jadi nggak semuanya boleh kita ganggu, nggak boleh. Itu Islam agama yang luar biasa. Jadi jangan ditanya tentang Islam bagaimana toleransi. Agama yang paling toleransi adalah agama Islam. Nggak boleh kita mengganggu orang yang selain Islam, nggak boleh. Mereka mau ibadah setelah dia. Lakum dinukum waliyadin, begitu. Selagi nggak ganggu kita nggak boleh ganggu. Ya, kecuali orang kafir yang jahat, harbi yang memerangi orang Islam. Ini Nabi bilang orang Islam yang ganggu orang kafir mu'ahad, bayangin tuh. Yang ganggu orang kafir, kata Rasulullah, dia nggak bakal cium bau surga. Bagaimana kalau yang dibunuh sama dia orang Islam? Na'udzubillah min dzalik. Yang dibunuh orang kafir aja, kata Nabi, nggak bakal cium bau surga. Lalu bagaimana kalau yang dibunuh sama dia orang Islam? Ya, lam yarih bi fathil ya wa kasril ra. Difathahkan huruf ya dan dikasrahkan lam yarih huruf ra-nya. Wa bi dhammil ya wa fathil ra, bisa juga tuh didhammakan huruf ya-nya dan difathahkan huruf yurah bisa. Ailam yashum ma raihata, dia enggak bakal mencium baunya surga. Ini 40 aman ya, 40 tahun. Dalam riwayah mi'ata am wa hiya inda Tabrani. Dalam riwayat Tabrani dikatakan bukan 40, 100 tahun tuh. Baunya surga sudah dicium dari perjalanan 100 tahun jauhnya. Rawahul Bukhari wa lafdhu lahu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lafaz dari Imam Bukhari. Wa Ahmad wa Ibnu Majah wa Nasa'i illa annahu qala, hanya saja ia berkata, man qatala qatilan min ahli dhimmati. Bukan man qatala mu'ahadan, tapi man qatala qatilan, siapa orang yang membunuh qatilan, orang yang membunuh min ahli dhimmah. Ya. Man qatala qatilan min ahli dhimmah. Man qatala qatilan, siapa orang yang membunuh min ahli dhimmah, ya macam daripada orang kafir. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man taradda min jabalin. Taradda ini asqata nafsahu amdan, siapa orang yang menjatuhkan dirinya sengaja dari gunung, namanya bunuh diri namanya dia. Ya, namanya apa? Ya gunung contoh doang. Dari lautan yang gak bisa. Ya, dari mana aja. Pokoknya menjatuhkan dirinya sengaja min jabalin faqatala nafsah, maka ia membunuh dirinya, wa huwa fin nari jahannam. Ini balasan orang yang membunuh dirinya. Ya, maka dia berada di neraka jahannam. Yataradda fiha, jatuh ke dalamnya, khalidan mukhalladan fiha abada, kekal dan dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati itu putus asa. Urusan dunia, ya, berarti dia keimanannya tipis di situ. Ya. Kenapa? Karena urusan dunia ini adalah mugaddar, semua ditakdir sama Allah. Al-Imamul Haddad mengatakan la yaksuru hammuk ma gudir yakun. Jangan banyak sumpuknya, yang segala yang ditakdir sama Allah pasti terjadi. Nah, kita menyikapi husnudzan, yang apa yang Allah berikan. Tugas kita cuma ikhtiar, selebihnya nufawwidul amr ilallah. Kita serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Mau apapun yang terjadi, kita ikhtiar, tugasnya ini urusan Allah. Takdir min Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala apa yang Allah kasih terima dan pasang sifat husnudzan billah, sangat baik kepada Allah. Ini yang mungkin yang terbaik buat saya. Begitu. Kalau mungkin yang lain yang segala macam, mungkin Allah kasih yang terbaik buat saya.
Itu pasang sifat husnudzan, sangka baik kepada Allah. Jadi karena yang segala yang ditakdir pasti terjadi. Makanya orang-orang soleh, mereka yang tingkatannya tinggi, waliannya, kualitas imannya, terjadi apapun gak pengaruh jadi. Datang sama dia nih 1 miliar biasa aja, hilang 1 miliar biasa. Karena apa? Dia meyakini semua muqaddar, udah ditakdir sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cuma tugas saya menjalani doang. Semuanya digerakkan, diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu luar biasa. Ya, husnudzan kepada Allah. Kemudian waman tahassa summan. Tahassa artinya itu syariba summan. Siapa orang yang meminum racun, faqatala nafsah, maka ia membunuh dirinya. Fasummuhu fi yadi, nanti racunnya di tangannya dia. Yatahassahu fi nari jahannam, ia meminumnya di dalam neraka jahannam. Khalidan mukhalladan fiha, kekal, dikekalkan di dalamnya selamanya. Terus yang racun, udah gak ada mati lagi di sini. Disiksa sama Allah. Wa man qatala nafsah bihadidatin, siapa orang yang membunuh dirinya dengan besi, dikemplang kepalanya sama dia dari Allah, diaduin sama besi. Fahadidatuhu, maka besinya itu fi yadihi, di tangannya. Yatawajjah biha, akan mengarahkan, melukai biha dengan besinya, fi batni, dalam perutnya, binari jahannam, dalam neraka jahannam. Khalidan mukhalladan fiha abada, kekal, dikekalkan di dalam selamanya. Na'udzubillah min. Ini at-tarhib, ini hadis ancaman bagi orang yang bunuh diri. Jangan ya, dia pikir dengan bunuh diri menyelesaikan masalah, begitu. Na'udzubillah min. Bukan menyelesaikan masalah, itu nambah masalah. Dia menganggap kehidupan dunia kehidupan kekal, abadi, nggak menganggap ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Padahal kehidupan mukmin yang sejati, yang kekal adalah negeri akhir. Ya dunia, maka dunia dikatakan darul kabad, tempatnya ribet, begitu ya, banyak masalah, banyak ujian. Dunia namanya di situ. Ya. Rahul Bukhari wa Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, At-Tirmidzi dan Imam Tirmidzi bitaqdimin wa ta'khir, dengan dimajukan dan diakhirkan. Maksudnya apa itu? Dengan dimajukan dan diakhirkan. Jadi ada kalimat minum racun dulu, baru ada kalimat membunuh dengan besi. Jadi diputar aja gitu. Ya, riwayat yang lain. Wan Nasa'i wa Ahmad wa Ibnu Majah wa rawahu Ahmad wa Daud mukhtasar.